Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jangan bosan-bosan ya lihat vlog aku selama Ramadan ini. Karena insya Allah aku bakalan share pengalaman aku selama Ramadan sampai menjelang hari raya nanti. Aku pengen aja sih berbagi pengalaman aku, dan semoga saja setiap videoku bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan untuk video kali ini adalah hari Jumat nih teman-teman. Dan kebetulan masih ada sisa sate semalam. Untuk sate taichannya aku suir-suir aja, kemudian aku tambahkan kacang panjang dan juga kecambah. Untuk bahan lainnya seperti biasa ya, kalau tumis-tumisan gak jauh berbeda, pasti selalu menggunakan bawang merah, bawang putih, kemudian aku tambahkan juga cabai hijau. Dan setelah semua bumbunya sudah selesai ini aku iris, dan kebetulan juga alhamdulillah masih ada risol mentah dari mama mertua. Ya udah sekalian aja aku goreng nih teman-teman. Sesederhana itu teman-teman kalau misalnya menu sahur aku. Jadi kalau misalnya sahur itu memang makannya gak terlalu banyak ya, jadi seadanya juga, dan alhamdulillah masih bersyukur masih diberi kenikmatan sampai detik ini. Dan langsung saja aku mau masak tumisnya. Tumis kali ini ayam, kemudian aku campur kacang panjang dan juga kecambah. Nah, gimana nih puasa teman-teman? Setiap harinya gimana nih menu buka puasa dan sahur apa sih yang menjadi favorit teman-teman semua? Tentunya masih semangat dong ya puasanya. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti menjelang hari raya. Menjalankan ibadah puasa itu bukan beban ya, karena memang itu adalah ibadah. Kalau misalnya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin ada juga yang gak puasa, ya sudah, itu urusan mereka sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah dari diri kita sendiri, niat kita menjalankan semua ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga dengan aku, meskipun aku sedang hamil nih teman-teman, tapi aku berusaha sekali untuk bisa menjalankan ibadah puasa karena aku yakin insya Allah badan aku sehat, anak aku sehat. Dan menurut dokter kandunganku juga gak apa-apa kalau misalnya puasa. Yang terpenting anak juga tetap sehat, nutrisi dan makanan kita juga tetap dijaga. Dan insya Allah aku lillahi ta'ala semuanya karena Allah aku menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga saja, dan aku yakin sih sebenarnya kalau Allah juga akan menolong aku, membantu aku selama masa puasa ini. Dan alhamdulillah sekali selama aku menjalankan ibadah puasa gak ada halangan apapun, badan aku juga tetap enak. Aku ngerasa setiap harinya nih aku bangun sahur untuk menyiapkan sahur, kemudian menyiapkan menu buka puasa, itu ada rasa bahagia tersendiri yang kayaknya tuh gak bisa diungkapkan gitu. Jadi aku benar-benar menikmati sekali. Apalagi kalau misalnya aku menyiapkan sahur gitu ya, aku masak dan suami aku senang, aku pun ikut senang. Dan aku lagi belajar sekali untuk bisa menjadi istri yang lebih baik lagi setiap harinya. Aku bukan sok-sokan atau apa ya, tapi ini untuk bekal aku juga. Insya Allah selama aku menjalankan ibadah puasa ini, menyiapkan sahur, menu buka puasa, aku ikhlas lillahi ta'ala. Dan semoga saja aku selalu diberikan kesehatan juga dalam melaksanakannya. Bukan hanya sekedar konten yang aku sajikan, aku tayangkan gitu ya, tapi aku memang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Tanpa meninggalkan peran aku sebagai seorang ibu rumah tangga, aku tetap bisa masak untuk Gifran, meskipun memang repot ya, dan gak sering banget aku videoin. Dan semoga saja teman-teman juga seperti itu ya, selalu semangat dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang baru memulai untuk membuat channel YouTube atau sekarang dia lagi berjuang, tetap semangat ya, yang pastinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga itu berat loh, dan tetap berusaha dan menginspirasi, karena pekerjaan kita juga bernilai ibadah. Selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan yang terbaik, insya Allah ya berkah juga untuk kita. Menjadi seorang ibu rumah tangga, pekerjaan yang paling sering dilakukan adalah nyuci nih teman-teman. Nah kebetulan juga kalau misalnya hari ini lagi panas-panasnya, terus suami aku tadi sempat jemur di luar, ya udah akhirnya aku ikutan deh untuk jemur di luar. Supaya bajunya juga cepat kering, karena memang cuciannya juga numpuk. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari mungkin akan bosan ya, tapi kalau misalnya rumah sudah terlihat rapi, bersih, pasti nyaman sekali. Dipandang mata juga enak. Nah kalau misalnya setiap hari nih gak disapu ruangan ini, wah kotor banget nih teman-teman. Makanya aku selalu usahakan sekali setiap hari itu pasti disapu, meskipun gak dipel. Dan setelah ruang tamu sudah selesai aku rapihkan dan aku bersihkan, aku juga sudah selesai jemur. Kali ini aku mau beres-beres dapur. Dan selama Ramadan aktivitas yang paling banyak aku lakukan adalah di dapur ya, karena aku masak untuk menyediakan makan sahur dan juga menu buka puasa.
Memang kalau setiap habis masak, pasti aku selalu bersihkan area kompornya saja. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhannya sama sekali aku nggak bersihkan. Jadi sudah beberapa hari ini belum aku bersihkan untuk keseluruhannya. Makanya selagi ada waktu senggang, kemudian juga aku lagi nggak ngapa-ngapain nih. Karena memang Gifran juga lagi main sama papahnya, ya udah sekalian aja aku mau bersihin dan aku rapihkan. Karena memang sudah banyak banget nih debu dan juga kotoran yang nempel gitu ya. Jadi aku nggak betah banget, makanya aku rapihkan dan juga aku bersihkan. Nah, kalau misalnya dapur itu nggak sering-sering dibersihkan, pasti banyak banget ya kotoran yang menempel. Apalagi di area kompor, itu kan pastinya setiap kita masak itu bakalan ada makanan atau sisa-sisa masakan kita yang tumpah di situ ya. Apalagi kalau misalnya minyak, itu bakalan terasa lengket dan nggak enak banget dilihatnya. Sebagai seorang wanita, kalau misalnya melihat dapur kotor, apalagi kalau misalnya kita masak setiap harinya di sini gitu ya, pasti itu akan risih banget kalau ngelihat benda-benda di sekeliling kita itu kotor. Apalagi kalau misalnya masak gitu ya, kan kalau masak itu harus higienis dan juga harus bersih. Kalau misalnya keadaan dapur yang kotor, apalagi nih, kalau misalnya banyak banget lengket-lengket gitu dari minyak, pasti risih banget ya dan pengen cepat-cepat dibersihkan. Sesederhana apapun dapur kita, kalau misalnya dapur terlihat bersih dan juga rapi, dipandang juga bakalan enak. Jadi yuk luangkan waktu untuk bersihin dapur kalian. Kalau misalnya dapurnya belum bersih, yuk bersihkan. Tapi kalau misalnya sudah bersih, ya udah pertahankan. Dan yang pastinya, kalau misalnya habis masak, jangan lupa untuk selalu bersihkan terlebih dahulu, terutama di bagian kompor ya. Supaya nggak numpuk nih kotorannya, jadi nggak berkarat dan juga jadi awet kompornya. Buat kita yang masih muda gini pasti semangat dong ya untuk membersihkan rumah, membersihkan dapur gitu ya. Tapi beda memang kalau misalnya di rumah orang tua, dapurnya nggak selalu bersih juga ya. Karena memang juga sudah usia dan mereka harus banyak-banyak istirahat daripada memikirkan pekerjaan rumah yang segunung atau numpuk gitu ya. Yang terpenting adalah mereka selalu sehat. Dan aku yakin sekali kalau misalnya setiap orang tua itu selalu masak yang terbaik untuk anaknya. Meskipun dapur kotor, mereka selalu mengusahakan untuk membuat makanan yang higienis dan tentunya enak. Tapi buat kita yang masih muda harus tetap semangat dong ya dalam menjalankan aktivitas apapun. Yang penting kita juga harus tetap menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit dan yang pastinya gak gampang sakit. Pokoknya kalau misalnya udah capek istirahat. Dan kalau misalnya badan juga lagi enak kayak gini nih, kayak aku gini, aku senang aja sih menjalankan aktivitas kayak beres-beres, bersih-bersih. Karena buat aku pribadi ini tuh kayak olahraga ya. Kalau misalnya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin aktivitasnya sering banget aerobik atau misalnya zumba dan lain sebagainya, yang pasti itu sah banget dilakukan oleh para ibu untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga penampilan ya, untuk suami juga. Nah itu sih sah banget menurut aku. Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena memang kalau misalnya kayak aerobik atau misalnya zumba itu kan butuh uang juga ya. Buat aku saat ini belum perlu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya next nanti mungkin kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Yang terpenting apapun yang kita lakukan, yang pastinya harus selalu didukung oleh suami. Kalau misalnya suami mendukung, kita lakukan. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah di rumah aja nggak apa-apa. Kayak aku gini. Pokoknya apapun aktivitas yang aku lakukan di rumah, aku selalu menikmatinya meskipun kadang bosen. Tapi kalau misalnya aku lagi bosen nih, biasanya aku memang main ke rumah kakak aku supaya menghilangkan kebosanan atau kejenuhan selama di rumah. Simpel banget ya cara-cara aku itu. Kalau misalnya aku memang hidupnya seperti itu teman-teman, selalu dibawa simple dan gak mau dibikin ribet sama sekali. Kalau dapur sudah dibersihkan seperti ini, aku benar-benar ngerasa tenang nih. Jadi masak pun juga enak. Dan ya itu dia, kalau misalnya memang ada yang kotor, segera dibersihkan supaya gak numpuk nih pekerjaannya dan bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Pokoknya sepintar-pintar kita aja bagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan rumah. Dan sekalian aja aku mau bersihkan meja makan dan aku bakalan cuci untuk taplak dan juga tatakan piringnya. Karena memang setiap aku melakukan aktivitas, kayak misal aku mau masak nih, aku mau ngiris bawang, ngiris cabai, pasti aku lakukan di sini. Karena biar sambil duduk juga, maklum ya lagi hamil, gampang capek dan lelah. Dan juga kalau misalnya makan di sini gitu ya, suka berantakan. Apalagi kalau misalnya Gifran numpain sesuatu di sini di taplak meja, ini tuh sebenarnya udah kotor banget sih taplaknya. Dan mumpung lagi panas, ya udah sekalian aja aku cuci. Kebetulan Gifran juga lagi main sama papahnya, jadi aku gampang banget nih untuk beraktivitas tanpa diganggu sama Gifran. Dan alhamdulillah ya untuk dapur dan juga meja makannya sudah rapi, sudah selesai aku bersihkan semua, tenang di akhirnya. Dan kebetulan ini Jumat ya, jadi harus semangat bersih-bersihnya. Dan hari ini rencananya aku dan suami akan ada acara buka bersama di rumah mertuaku ya. Jadi sekalian aja nih aku bersihin rumahnya supaya kalau misalnya setelah pulang dari rumah mertua, rumah sudah rapi, sudah enak banget dilihatnya. Pokoknya kalau ada waktu dan tenaga yang cukup, aku semangat banget untuk bersihin rumah.
Dan gak lupa juga nih, kalau misalnya mau pergi kemana-mana, yang paling utama dibersihkan adalah kamar tidur. Karena kalau misalnya pergi keluar rumah itu suka gak nentu nih pulang jam berapa, tiba-tiba pulang malam. Nah kalau misalnya sudah malam itu kan waktunya untuk istirahat dan capek ya badan. Nah jadi kalau misalnya kamar sudah rapi, sudah enak banget ya digunakan lagi. Alhamdulillah semuanya sudah rapi, sudah selesai aku bersihkan. Dan alhamdulillah juga untuk pekerjaan rumah dibantu juga nih sama suami. Dia ngangkatin baju yang tadinya aku jemur. Yaudah setelah ini aku bisa lanjut untuk rapi-rapi siap-siap mau ke rumah mertua. Dan alhamdulillah kita sudah sampai nih. Ini adalah mama mertua aku dan juga adik ipar aku. Dan kebetulan ini sudah waktu sore, aku dan suami mau cari menu tambahan untuk buka puasa. Memang sudah banyak banget makanan atau cemilan yang disediakan di rumah mertua gitu ya. Cuman ya itu dia, aku tuh pengen aja cari gorengan sama lontong seperti biasa, nggak jauh-jauh deh dari lontong sama gorengan. Dan sekalian ngabuburit juga ya, kebetulan di sini memang rame banget. Aku seneng banget sih ngeliatnya, seru aja gitu. Dan memang aku sama sekali belum pernah yang namanya ngabuburit selama bulan Ramadan ini gitu ya. Karena suami aku juga sibuk kerja, aku seringnya di rumah juga. Dan kalau misalnya main ke rumah kakakku, ya udah di rumah kakakku tanpa jalan-jalan. Dan ini dia hasil jajanannya, lumayan banyak ya. Dan alhamdulillah ini adalah menu buka puasa yang sudah disediakan oleh mama mertua aku. Banyak banget ya, beliau juga memang senang banget nih, hobi banget sama yang namanya masak. Masakannya juga enak-enak. Dan kebetulan nih, adik ipar aku yang tadi juga beliin pizza. Wah besar banget ya. Alhamdulillah berkah sekali untuk buka puasa kali ini. Bisa makan bersama keluarga, pastinya senang dan bahagia. Karena alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih bisa kumpul bersama. Dan ini dia soto yang sudah disediakan oleh mama mertua aku. Enak banget nih kelihatannya. Dan alhamdulillah sudah tiba waktu berbuka puasa. Alhamdulillah juga lengkap semuanya nih. Dan segitu aja untuk kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya puasanya.